Baik, selamat malam teman-teman yang sedang menonton. Di sini saya Stefano Serpinseran dengan NIM 232113 dan teman saya Leonardo Febriano Tomau dengan NIM 23120093 akan mempresentasikan hasil UTS kami pada mata kuliah pemrosesan data terdistribusi, yaitu mereview 15 jurnal ilmiah dengan tema data atau sistem terdistribusi. Baik, jurnal pertama yang kami review berjudul Sistem Terdistribusi untuk Enterprise. Pada jurnal pertama ini membahas penerapan arsitektur microservice untuk sistem perusahaan. Adapun teknologi-teknologi utama yang digunakan pada sistem ini yaitu Docker, Kubernetes, dan Apache Kafka. Docker sendiri merupakan platform untuk membuat dan menjalankan aplikasi dalam kontainer sehingga hemat sumber daya hingga 25%. Kubernetes adalah sistem container orchestration yang mengatur dan menskalakan kontainer secara otomatis, menurunkan downtime atau waktu sistem berhenti hingga 40%. Sementara Apache Kafka merupakan sistem message broker yang mempercepat pertukaran data antar layanan hingga 35%. Sehingga kami dapat menyimpulkan bahwa pada jurnal pertama menciptakan arsitektur untuk meningkatkan efisiensi, keandalan, dan skalabilitas sistem enterprise modern. Jurnal kedua melakukan sistematik literatur review atau SLR terhadap 15 paper yang membahas algoritma Kemens. Kemens adalah algoritma pengelompokan clustering yang mengelompokkan data berdasarkan jarak, metode yang paling ditemukan digunakan dalam Euclidean distance, jarak Euclidean karena paling sederhana dan akurat. Penelitian menyimpulkan bahwa Kemens masih dominan digunakan pada periode 2017 dan 2021, menyarankan pengembangan versi adaptif serta perbandingan dengan algoritma lain seperti DBSCAN of Application with Noise dan Fuji Kernels FTL. Jurnal ketiga berjudul Analisis Keandalan Jaringan Distribusi 20 kV. Jurnal ini menganalisis keandalan jaringan listrik 20 kV atau KV menggunakan section teknikal. Dihitung 3 indeks keandalan utama, yaitu SAIFI atau System Average Interruption Frequency Index, yaitu rata-rata frekuensi gangguan, SAIDI atau System Average Interruption Duration Index, yaitu rata-rata lama gangguan, dan CAIDI, yaitu Customer Average Interruption Duration Index atau rata-rata lama gangguan per pelanggan, yang menciptakan hasil yang menunjukkan bahwa sistem cukup andal. Namun CAIDI masih melebihi batas standar IEEE, yaitu standar 1366 sampai 2003. Baik, di sini kami memberikan saran untuk jurnal ini yaitu menggunakan sistem SCADA atau Supervisory Control and Data Acquisition untuk pemantauan jarak jauh dan melakukan pemeliharaan rutin agar gangguan cepat diatasi. Baik, yang keempat, keamanan IoT dan sistem terdistribusi. Fokus jurnal ini adalah keamanan Internet of Things atau IoT dan sistem terdistribusi. Masalah utama yang dihadapi adalah malware, peretasan jaringan, dan kebocoran data pengguna. Penguji keamanan dilakukan dengan Nmap Network Mapper, yaitu alat untuk mendeteksi port aktif, dan celah keamanan. Strategi keamanan yang diterapkan meliputi kontrol akses berlapis, multi-layer access control, autentikasi pengguna, inskripsi data komunitas antara perangkat, dan pembaruan perangkat lunak. Software update secara rutin. Kesimpulan, keamanan cyber adalah fondasi penting untuk sistem terdistribusi yang berisi IoT.
Baik, berikut jurnal yang kelima dengan judul Unjuk Kerja Algoritma Aliran Daya BFS baru berbasis struktur data pada jaringan distribusi bertopologi meset. Penelitian berikutnya menggunakan metode Newton-Raphson untuk analisis sistem distribusi tenaga listrik. Metode ini digunakan untuk menghitung dan mengoptimalkan tegangan di jaringan listrik. Dan hasilnya adalah tegangan meningkat dari 0,89 menjadi 1,00 per unit. Rugi daya aktif turun dari 7,64 MW menjadi 5,42 MW dan efisiensi meningkat dari 92,3% menjadi 96,7%. Dan dari data di atas disimpulkan bahwa metode Newton-Raphson sangat efektif untuk sistem besar dan kompleks karena cepat mencapai konvergensi atau hasil yang stabil. Yang ke-6, metode BFS, backward forward switch. Algoritma backward forward switch digunakan untuk menghitung aliran daya listrik di jaringan distribusi. BFS adalah metode iteratif yang lebih cepat dari metode klasik seperti Newton, Raphson, dan Gauss-Seidel. Hasil penelitian menunjukkan tingkat deviasi hasil sebesar 10 ini sangat akurat. Waktu komputasi hanya 0,63 sampai 0,80 detik. Kesimpulan, BFS efisien dan cocok untuk sistem distribusi listrik dan struktur mesh dan bus TF. Yang berikut, analisis sistem monitor kualitas udara menggunakan Internet of Things atau IoT. Baik, sistem ini menggunakan sensor MQ135 untuk gas CO2 dan sensor GP2Y 1010AU0F untuk debu. Kedua sensor dikendalikan oleh ESP8266 Node MCU yang mengirimkan data ke TeamSpeak Cloud. Dari hasil pengujian, didapati bahwa error data kurang dari 5% dan data dikirim secara real time. Dari sini kami menyimpulkan bahwa sistem ini murah, handal, dan ideal untuk pemantauan kualitas udara di area kecil seperti sekolah atau perumahan. Baik, yang selanjutnya, clustering data distribusi listrik. Penelitian ini menggunakan algoritma Nini-Batch-Kemens, yaitu versi cepat dari Kemens yang memproses data dalam potongan kecil atau batch dataset berasal dari data PLN tahun 2014 sampai dengan 2022 di 35 provinsi. Hasilnya menunjukkan terdapat 3 cluster utama. Nilai Silote skor sebesar 0,625 menunjukkan pengelompokan yang baik. Kesimpulan, model ini efisien dan membantu PLN memahami pola distribusi listrik berdasarkan populasi dan aktivitas industri. Yang berikut, pengembangan IoT Gateway terdistribusi berbasis Kubernetes. Jurnal ini membahas pengembangan IoT Gateway atau gerbang IoT yang berbasis Kubernetes. Arsitektur sistem pada jurnal ini terdiri dari 3 modul, yaitu modul konektivitas, modul manajemen, dan modul recovery, di mana modul konektivitas menggunakan Soft Ether VPN atau Virtual Private Network, dan modul konektivitas menggunakan dan modul manajemen memakai K3S Kubernetes untuk pengaturan beban kerja. Sementara modul recovery memiliki sistem failover otomatis atau pemulihan otomatis saat gangguan. Dan hasil uji pada jurnal di atas menunjukkan bahwa latensi
kurang dari 1 milidetik atau milisecond. Downtime hanya 5 detik dan throughput mencapai 1240 MB per detik atau MB per s. Kesimpulan dari jurnal di atas adalah sistem ini sangat efisien untuk penerapan IoT berskala besar seperti smart city dan edge computing. Baik, selanjutnya throughput jaringan Wi-Fi. Penelitian ini menguji performa jaringan URS fidelity Wi-Fi pada dua frekuensi 2 giga dan 5 gig. Hasil kecepatan data throughput 32 sampai 35 MB per detik Mbps, latensi 0,2 sampai 0,3 milidetik, kategori sangat baik menurut standar internasional Telecommunication Union. Namun saat pengguna bertambah dari 70 menjadi 120 orang, throughput turun menjadi hingga 17 Mbps. Rekomendasi menggunakan teknologi Wi-Fi 6 dan MU dan MIMO, multi-user, multiplay input, multiplay output untuk jaringan padat seperti kampus. Berikut analisis stabilitas transient pada jaringan distribusi radial IEEE 3 bus terhubung dengan energi terbarukan atau photovoltaik. Pada penelitian ini menambahkan distribusi generasi atau DG berupa panel surya atau photovoltaik pada sistem IEEE 3 bus. Simulasi dilakukan dengan ETAP atau Electrical Transient Analyzer Program, yang hasilnya adalah rugi daya menurun dari 150,8 kW menjadi 118,5 kW. Semua tegangan bus stabil, tidak ada under voltage. Dan kesimpulan yang kami ambil adalah penempatan sumber energi terbarukan yang tepat dapat meningkatkan efisiensi dan stabilitas jaringan listrik. Baik, selanjutnya blockchain untuk keamanan pendidikan. Blockchain atau rantai blok digunakan untuk melindungi data akademik seperti ijazah dan transkrip nilai agar tidak bisa dipalsukan. Data disimpan di dalam blok transkripsi dan disebarkan ke banyak node sehingga tidak bisa diubah. Immutable ledger. Keuntungan keamanan tinggi, transparansi dan kepercayaan meningkat. Tantangan throughput rendah, hanya 2-20 transaksi per detik, dan integritas antar sistem pendidikan masih rendah. Kesimpulan, blockchain potensial untuk menjamin keamanan data pendidikan tinggi. Yang berikut penerapan replikasi basis data terdistribusi menggunakan metode sinkronus pada VVoter Makassar. Baik, pada penelitian ini menerapkan replikasi sinkronus atau sinkronisasi data secara bersamaan antar server pusat dan cabang hotel. Data replikasi secara real time sehingga beban kerja terbagi dan waktu akses data menjadi lebih cepat. Hasilnya stabil dengan kurang lebih 400 record per minggu, berhasil direplikasi tanpa kesalahan. Dari hasil di atas kami menyimpulkan bahwa metode ini efektif untuk mencegah keandalan data pada sistem multi-cabang. Selanjutnya, optimasi database cloud. Penelitian ini mengoptimalkan sistem database terdistribusi menggunakan kombinasi replication dan partitioning. Lingkungan uji memakai MongoDB dan apps Cassandra. Hasilnya, throughput meningkat sebesar 42%, latensi turun 30%, beban kerja antara node menjadi lebih seimbang. Kesimpulan,
kombinasi, replication, dan partitioning meningkat efisien dan kecepatan sistem database di lingkungan cloud. Yang berikut jurnal terakhir yaitu sosialisasi pengembangan sistem terdistribusi untuk peningkatan keamanan data dan komunikasi. Penelitian ini dilakukan di Universitas Pelita Bangsa dengan 200 responden. Bentuk kegiatannya berupa seminar, webinar, dan pelatihan interaktif tentang keamanan data dan sistem terdistribusi. Hasilnya, tingkat pemahaman mahasiswa meningkat secara signifikan. Di sini kami bisa memberikan saran pada jurnal ini, yaitu kegiatan sosialisasi seperti ini perlu diperluas, bahkan bisa dijadikan mata kuliah keamanan data di kampus. Baik, di sini juga kami telah membuat kesimpulan umum dari 15 jurnal di atas. Kesimpulan yang kami ambil dari semua jurnal yang telah kami review yaitu sistem terdistribusi telah menjadi solusi utama di bidang enterprise, energi, IoT, dan pendidikan. Teknologi pendukung utama meliputi Kubernetes, Docker, blockchain, IoT, dan algoritma clustering. Kelebihan utamanya adalah efisiensi tinggi, keamanan jaringan yang lebih baik, dan kemampuan untuk berkembang atau scalability. Dan arah masa depan sistem terdistribusi adalah integrasi dan artificial intelligence atau AI, cloud computing, dan adaptive cyber security atau keamanan cyber adaptif. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih dan sampai jumpa. Oke, wajib kipu bisa. Sudah,